Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan tentang interaksi genetik dan lingkungan. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Septian Pratama Pamungkas. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya juga yang akan ikut membahas dan menjelaskannya. Ada Dea Amelia, Fatan Alafia Salis, dan Fitri Anazia. Pengertian genetik dan lingkungan. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau karakter yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Penurunan sifat dan karakter itu melalui gen yang terdapat dalam kromosom di dalam inti sel. Bahan dasar inti sel atau nukleus adalah protein khas yang disebut protein inti atau nukleoprotein. Nukleoprotein dibangun oleh senyawa protein dan asam inti atau asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat RNA. Lingkungan adalah istilah yang mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Atau juga, lingkungan adalah semua kondisi di dalam dan di luar organisme yang berpengaruh terhadap perilaku kita, perkembangan atau proses hidup kecuali gen dan bahkan gen dapat dipertimbangkan untuk menyediakan lingkungan untuk gen lain. Congenital and acquired immunodeficiencies dan infeksi penyakit tropis. Kesempurnaan sistem imun diperlukan untuk pertahanan terhadap infeksi mikroorganisme dan toksin-toksin yang dihasilkan. Gangguan pada satu atau lebih komponen sistem imun, penyakit serius sampai dengan kematian. Penyakit immunodeficiency dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, congenital or inherited or primary immunodeficiency merupakan cacat genetik yang meningkatkan kepekaan terhadap infeksi, seringkali bermanifestasi sejak masa anak-anak, kadang-kadang pada masa usia yang lebih lanjut. Faktor genetik host congenital or inherited immunodeficiency, kecenderungan infeksi penyakit tropis di USA diperkirakan 1 dari 500 kelahiran disertai dengan kelainan sistem imun. Tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang memerlukan pengobatan yang intensif. Yang kedua, acquired or secondary immunodeficiency. Immunodeficiency yang terjadi bukan infeksi nosokomial, faktor genetik host. Terjadi sebagai akibat gangguan nutrisi atau malnutrisi, penyebaran kanker, pengobatan dengan imunosupresan, kemoterapi, atau radiasi, infeksi pada sistem imun, misalnya infeksi nosokomial HIV/AIDS. Gambaran umum penyakit immunodeficiency ada 3. Yang pertama, akibat utama immunodeficiency, meningkatnya kepekaan terhadap infeksi. Jenis infeksi yang terjadi tergantung pada beratnya atau macam gangguan sistem imun. Defisiensi imunitas humoral, kemudahan infeksi nosokomial bakteri pyogenik, defisiensi imunitas selular, kemudahan infeksi nosokomial virus mikroba intraselular. Kombinasi defisiensi imunitas humoral dan selular, kemudahan infeksi semua mikroorganisme. Yang kedua, kemudahan terhadap beberapa jenis kanker. Beberapa jenis kanker disebabkan oleh infeksi nosokomial oncogenic virus, seperti Epstein-Barr virus, nasopharynx CA, limfoma, hepatitis B virus, hepatocellular CA, human papilloma virus, dan cervix CA. Terutama infeksi nosokomial gangguan sel T, fungsi surveillance terhadap virus oncogenik, dapat juga menimbulkan autoimmunity, infeksi nosokomial gangguan sel T, mengganggu pengendalian self-tolerance. Dan yang terakhir, immunodeficiency dapat merupakan akibat gangguan pada pematangan atau aktivasi limfosit, gangguan pada mekanisme imunitas innate dan adaptif. Imunitas innate adalah pertumbuhan tubuh lini pertama terhadap infeksi mikroorganisme, kurang spesifik, dimulai pada awal kehidupan. Misalnya fagositosis dan reaksi komplement.
Imunitas adaptif adalah pertahanan tubuh lini kedua, spesifik, memerlukan pematangan misalnya oleh sel B, imunitas humoral, dan sel T, imunitas seluler. Di sini ada tabel pertama, yaitu tentang gambaran immunodeficiency pada sel B dan sel T. Congenital atau inherited immunodeficiency. Kelainan ini pertama kali ditemukan tahun 1952, disebut X-linked agammaglobulinemia, terutama mengenai anak laki-laki, disebabkan gangguan pematangan sel B. Gangguan pematangan dan fungsi limfosit B mengakibatkan kurangnya produksi AB dan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi mikroba ekstraseluler. DX immunodefisiensi sel B yaitu berkurangnya kadar serum imunoglobulin, gangguan reaksi AB terhadap rangsangan vaksinasi, berkurangnya jumlah sel B dalam sirkulasi dan jaringan limfoid, tidak adanya sel plasma pada jaringan. Gangguan pematangan dan fungsi sel T mengakibatkan berkurangnya imunitas seluler dan meningkatkan infeksi mikroba intraseluler. Defisiensi sel T helper juga menyebabkan berkurangnya produksi AB. DX immunodefisiensi sel T, berkurangnya jumlah sel T pada sirkulasi darah, rendahnya reaksi proliferasi sel T, darah tepi dengan rangsangan aktivator poliklonal sel T, dan berkurangnya reaksi kulit DHT terhadap antigen mikroba, misalnya Candida. Di sini terdapat tabel inherited immunodeficiency, penyakit dan cara pewarisannya. Cacat imunitas humoral merupakan kelainan yang lebih sering dijumpai, yaitu sebanyak 50%. Kemudian cacat imunitas seluler 40%, cacat sistem fagositosis 6%, dan sistem komplement 4%. Kriteria untuk pewarisan autosomal dominan atau AD. Yang pertama, penampilan fenotip klinis pada setiap generasi. Setiap penderita mempunyai satu penderita orang tua. Yang kedua, setiap anak dari satu penderita orang tua mempunyai resiko 50% pewarisan kelainan genetik. Yang ketiga, orang tua laki-laki dan perempuan mempunyai resiko yang sama mewariskan fenotip kepada anak-anaknya. Gangguan pematangan limfosit. Proses pematangan limfosit dari sel induk untuk menjadi limfosit yang fungsional dan matang melibatkan proses proliferasi sel, ekspresi reseptor Ag, seleksi sel dengan berbagai spesifitas, dan perubahan ekspresi beberapa gen. Kelainan yang mengenai pada limfosit B dan T mengakibatkan cacat pada imunitas humoral dan seluler atau SCID. Anak-anak dengan SCID biasanya sering mengalami infeksi sehingga sering memerlukan TX. Selanjutnya, kriteria untuk pewarisan autosomal resesif. Resiko pewarisan untuk setiap penderita anak 1:4. Orang tua dari penderita pada beberapa kasus mempunyai hubungan keluarga, terutama bila gen yang terlibat jarang ditemukan di populasi. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko yang sama menjadi penderita. Lalu, kriteria pewarisan X-linked resesif. Penderita jauh lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Cacat gen diwariskan dari penderita laki-laki kepada semua anak perempuannya. Anak perempuan ini mempunyai kemungkinan mewariskan kepada anak laki-lakinya sebanyak 50%. Cacat gen tidak pernah diwariskan dari ayah ke anak laki-lakinya, tetapi akan diturunkan kepada semua anak perempuannya. Perempuan dengan heterozigot biasanya klinis normal. Tetapi pada beberapa kasus, ekspresi klinisnya dapat bervariasi. Selanjutnya, kriteria untuk pewarisan X-linked dominan atau XD. Penderita laki-laki dengan istri normal, semua anak laki-lakinya normal, tetapi semua anak perempuannya penderita. Baik laki-laki dan perempuan, karena mempunyai resiko mewariskan fenotip sebanyak
sama seperti depigre autosomal dominan. Untuk kelainan fenotip yang jarang, penderita perempuan 2 kali lebih sering daripada penderita laki-laki. Tetapi ekspresi fenotip terhadap perempuan klinis lebih ringan. X-linked severe combined immunodeficiency karena mutasi pada reseptor common chain. Sekitar 50% kasus KID merupakan X-linked resesif karena mutasi pada gen penyandi reseptor common chain untuk interleukin IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, dan IL-15. Terjadi gangguan pematangan sel T dan sel NK, natural killer, pengurangan jumlah sel T dan sel NK yang matang, sedangkan jumlah sel B normal atau meningkat, tetapi dapat terjadi gangguan produksi abnormal OK kurangnya sel T helper. SCID karena defisiensi ADA, adenosine deaminase. Sekitar 50% penderita SCID didapat dengan AR dan separuh dari mereka karena defisiensi adenosine deaminase. ADA berfungsi pada jalur penyelamatan pemecahan purin, mengkatalisa deaminase adenosine dan 2-deoksidenosine sehingga terjadi penumpukan S-adenosine dan DATP yang toksik pada sel limfosit. Terjadi pengurangan jumlah sel B dan sel T. Yang lain, OK defisiensi purin, nukleosida fosforilase, VNV pada proses katabolisme purin. Terjadi penumpukan metabolit yang toksik terhadap sel T. Terjadi OK mutasi pada enzim rekombinase RAG rekombinase gen. Gangguan pada pematangan sel B. X-linked agamaglobulinemia disebut juga Bruton agamaglobulinemia, ditandai dengan rendah atau tidak adanya gamma globin, sebabkan OK mutasi pada gen penyandi tirosin kinase sel B yang terlibat pada proses pematangan sel pre-B. Didapatkan rendah atau tidak ada gamma globin serum IG, berkurang atau tidak ada sel B pada darah tepi dan jaringan limfoid, tidak ada sel plasma di jaringan. Pematangan jumlah dan fungsi sel T biasanya normal. TX gamma globulin Fe minggu atau bulan mengandung AB terhadap mikroba patogen umum. Pasif imunitas. Gangguan pada pematangan sel T, Giroji syndrome. Terjadi OK mikrodelesi pada kromosom 22q11, 2 hipoplasia atau agenesis timus dan GLD paratiroid. Mengandung pematangan sel T, metabolisme Ca tetani. Didapatkan berkurang atau tidak ada sel T pada darah tepi. Tidak ada reaksi terhadap aktivator sel T. Kadar abnormal tetapi dapat berkurang pada kasus berat. Kerentanan terhadap infeksi mikrobakteria, virus, dan fungi. TX tidak memerlukan terapi khusus karena fungsi sel T akan membaik dengan bertambah umur karena meningkatnya fungsi jaringan ekstratimus untuk membantu pematangan sel T. Pada kasus yang berat dapat dikoreksi dengan transplantasi jaringan fetal timik atau transplantasi bone marrow yang cocok. HLA identik. Selanjutnya, gangguan pada aktivitas dan fungsi limfosit, selektif immunoglobulin isotipe defisiensi. Yang paling sering ialah defisiensi selektif IgA. Insiden 1/7 ras kulit putih. Rendahnya IgA serum kurang 50 Ug per mili. N sama dengan 20
2-4 mg per mili. Normalnya atau meningkat kadar IgG dan IgM karena terjadi gangguan diferensiasi sel B dan sel plasma yang mensekresi IgA. Selektif IgG subkelas defisiensi IgG serum total. Jadi normal tetapi kadar 1 atau lebih subkelas berkurang. Misalnya, defisiensi IgG3 pada orang dewasa dan IgG2 dan IgA pada anak-anak. X-linked hyper dan IgM syndrome. Cacat pada sel T helper yang nantinya berikatan dengan CD40 yang akan mengaktifasi sel B dan macrophage, hipogammaglobulinemia dan hipo-IgA, dan sebagai kompensasi terjadi peningkatan IgM. Cacat pada imunitas selular sehingga penderetan terhadap infeksi mikroba intraseluler pneumocystis virini. Cacat pada aktivasi dan fungsi sel T disebabkan OK mutasi pada gen CD3 atau ZAP17, Zeta Associated Protein of 70 KD, abnormal ratio CD4 dan CD8, X-linked penyakit limfoproliferatif, mutasi pada gen penyandi SLAM, signaling lymphocyte activation molecule. Molekul ini untuk mengatasi sel B dan sel T, rentan dan tidak mampu mengatasi infeksi Epstein-Barr virus, ABT, limfoma sel B, hipogammaglobulinemia. Cacat ekspresi MHC kelas 2, Barr lymphocyte syndrome, defisiensi mayor histocompatibility kompleks kelas 2, rendahnya ekspresi atau tidak terekspresi HLA-DP, HLA-DQ, HLA-GR pada limfosit B, macrophage, sel dendrit. OK mutasi pada gen penyandi faktor transkripsi MHC kelas 2R. Defisiensi reaksi DTH, delayed type hypersensitivity, reaksi abnormal terhadap rangsangan protein H, dimulai pada tahun pertama kehidupan, sering fatal kecuali bila di TX dengan transplantasi sumsum tulang. Cacat ekspresi MHC kelas 1, OK mutasi pada gen TAP transporter associated with antigen processing yang memompa peptida ke endoplasmic reticulum untuk kebutuhan sintesis MHC kelas 1. Berkurangnya ekspresi MHC kelas 1, jumlah sel T CD8, kerentanan terhadap infeksi bakteri. Imunodefisiensi yang berhubungan dengan penyakit keturunan yang lain. Wiskott-Aldrich syndrome, mutasi pada gen GRB2 yang mengendalikan ekspresi aktin sitoskeleton limfosit, makrofage, trombosit, neutrofil, mengganggu lalu lintas leukosit ke tempat inflamasi XR. Klinis, eksema, trombositopenia, kerentanan terhadap infeksi bakteri, rendahnya kadar AB. Ataxia telangiectasia, mutasi gen penyandi fosfatidilinositol 3 kinase pada kromosom 11 berperan pada aktivasi sel T. Klinis, ataxia abnormal gait, malformasi vaskular, telangiectasia, gangguan neurologis, imunodefisiensi, kerentanan terhadap infeksi bakteri saluran pernapasan, kecenderungan timbul keganasan. Oke, yang selanjutnya, cacat pada imunitas innate, cacat aktivitas fagositosis untuk mikrobisidal, penyakit kronis granulomatosis. Penyakit yang jarang 1/1 juta di Amerika, 2/3 kasus menunjukkan XR, sisanya AR. OK, mutasi pada enzim fagositik oksidase, produksi superoksida. Anion menurun, kemampuan membunuh mikroba yang difagosit menurun. Terapi dengan interferon gamma.
meningkatkan transkripsi, translasi, fagositik, oksidasi. Cacat adhesi leukosit. AR, OK mutasi pada gen CD18 ekspresi B2 integrin berkurang atau tidak ada. Gangguan adhesi leukosit pada endotel, agregasi dan kemotaksin neutrofil, fagositik, kemotoksitas oleh sel NK dan sel T. Kerentanan terhadap infeksi berulang bakteri, jamur dan gangguan pada penyembuhan luka. Cacat pada sel NK dan leukosit. AR, mutasi gen pada kromosom 1, gangguan fungsi lisosom, gangguan fagositik, gangguan lisosom neutrofil, makrofag, kerentanan terhadap infeksi, melanosit, albinism, gangguan pada sel saraf. Selanjutnya, terapi. Mengurangi risiko infeksi, memperbaiki cacat imunitas dengan imunisasi pasif, diberikan infus folet gamma globulin sangat bermanfaat pada anak dengan agama globulinemia. Transplantasi sumsum tulang dapat dilakukan pada hampir semua penyakit imunodefisiensi. Pemberian P-enzim yang kurang mis, ADA-PNP. Terapi gena menyisipkan multikopi gen yang normal untuk menggantikan fungsi gen yang cacat. Infeksi penitropis, host, evolusi mutasi genetik host yang preventif. Infeksi malaria, sickle cell anemia, mutasi pada gen globin B kodon ke-6 pada kromosom 11 diwariskan secara AR. Klinis, anemia hemolitik terbentuk sikling pada keadaan deoksigenasi dan menyebabkan vasoklusi, nyeri sampai infarkt organ yang dirawat. DX, elektroporosis, HB, HBS dan analisis DNA untuk DX genotip. Mutasinya DX prenatal atau preimplantasi heterozigot trait lebih resisten terhadap infeksi Plasmodium, OK, kekakuan dan distorsi membran eri, mempersukar invasi parasit M. Sotheus Asia opalositosis, mutasi pada kromosom 1, gen penyandi protein 4.1 dan 3, diwariskan AR, terjadi bentuk eri opal, mikrositer, ovalositosis, hepolisis dini, klinis anemia hemolitik ringan, sedang, interus ringan, splenomegali, DX, hapusan darah, ovalositosis, analisis DNA, genotip, heterozigot atau homozigot, lebih resistan terhadap infeksi Plasmodium, OK, kekakuan dan distorsi membran eri, mempersukar invasi parasit M. Selanjutnya, thalassemia alpha. Mutasi pada gen globin alpha pada kromosom 16 diwariskan AR, insiden di Indonesia sekitar 4-6%. Jenis mutasi terutama makrodelesi gen globin alpha. Terjadi delesi 1 gen alpha, thalassemia alpha 2. Terjadi delesi 2 gen alpha, thalassemia alpha 1. Terjadi delesi 3 gen alpha, penyakit HBH. Terjadi delesi 4 gen alpha, hidropotalis HB Barth. Klinis, hemolitik anemia ringan, berat, hepatosplenomegali, DX, hipokrom mikrositer, MCH 27U, MCP 80FL, elektroporesis, HB, HBF dan HbA2n kurang HbH, HB Barth, analisis DNA. Heterozigot trait lebih resisten terhadap infeksi Plasmodium OK. Kekakuan dan distorsi membran eri, mempersukar invasi parasit. Thalassemia beta. Mutasi pada gen globin beta pada kromosom 11 diwariskan AR. Insiden di Indonesia sekitar 8-10%. Jenis mutasi terutama mutasi titik, delesi, atau insersi beberapa NT. Di Asia Tenggara sering bersama-sama dengan HBE, heterozigot ganda, klinis anemia hemolitik ringan, berat, DX, elektroporosis, HB, HBF, dan HbA2 meningkat. Analisis DNA. Untuk genotip, DX prenatal atau preimplantasi, heterozigot trait lebih resisten terhadap infeksi Plasmodium OK.
kepakuan dan distorsi membran eri, mempersukar invasi parasit. TX, transfusi PRC, Pak Radkel berkala, transparansi sumsum tulang, terapi gina. Selanjutnya, defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Mutasi pada gen G6-FD pada kromosom X diwariskan XR insiden di Indonesia sekitar 8-10%. Klinis, anemia hemolitik ringan dapat terjadi krisis hemolitik bila dipicu dengan bahan-bahan oksiden. DX mengukur kadar ENZ G6-FD analisis DNA untuk genotip hemizigot, heterozigot, homozigot lebih resisten terhadap infeksi Plasmodium oca. ENZ G6-PD penting dalam HM4 Sun, oksidatif stres pada metabolisme parasit M. TX tidak ada yang spesifik, hanya perlu perhatian pada TX malaria, OK, obat-obat anti malaria, primaquine, chloroquine, quinin, antiviretik, aspirin, paracetamol, piramidon memicu hemolitis eri. Mutan CYP 450 asetil transferase sitokrom P450 didapatkan terutama pada membran endoplasmik retikulum mikrosomal hati. Sebagian yang lain pada KLZ adrenal, penting untuk metasteroid. Diwariskan AR. Obat isoniazid untuk TX TBC akan mengalami katabolisme di dalam tubuh dan asetilasi oleh CYP 450 dengan dekatalisis ENZ asetil transferase di hati. Mutan asetilator lambat, bersihan isoniazid darah lambat, cenderung intoksikasi, mutan asetilator cepat, bersihan isoniazid darah cepat, perlu dosis TX yang lebih tinggi untuk efek terapi yang optimal. Infeksi Maybach lepra tipe lepromatos sering pada ras oriental, sedangkan pada Kaukasia, negro lebih sering tipe tuberculoid. Reaksi vaksinasi hepatitis B lebih kurang pada homozigot, HLA B8 DR3, HLA kelas 1 ABC, HLA kelas 2 DR, DQ, DP. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun hal lain sebagainya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai dengan akhir video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.